Perkenalkan, nama saya Didi Waidi Bahar. Saya dari PJKRF 2019. Saya akan menjelaskan materi saya tentang termoregulasi atau tata suhu tubuh. Nah, langsung mulai saja. Pengertian termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatik yang mempertahankan suhu normal yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh, yaitu umur dan latihan fisik, hormon, stres, lingkungan, makanan, waktu, dan penyakit. Nah, ini umur. Kenapa saya memasukkan umur? Karena umur ini sudah jelas untuk mempengaruhi suhu tubuh. Nah, adapun poin kedua yaitu latihan fisik. Nah, latihan fisik ini sering mempengaruhi suhu tubuh, apalagi latihan fisik kita sudah berkurang atau apapun itu. Nah, hormon itu kita sudah tidak memperhatikan tentang makanan-makanan kita, jadi hormon kita itu sudah menurun. Nah, ini pun adapun di poin makanan dan minuman itu sering terjadi. Maksudnya itu sering terjadi karena segala macam minuman-minuman yang kita konsumsi itu minuman misalnya minuman yang harganya 1.000, 2.000 itu kita belum tahu tentang protein makanan dan minuman itu. Begitu maksudnya ini. Kita lanjut ke yang kedua. Adapun itu jenis-jenis kehilangan panas, yaitu radiasi 60%, pemindahan panas dari permukaan suatu objek ke permukaan lain tanpa ada kontak. Nah, kedua, konveksi 2%. Nah, penyamaran panas karena pergeseran antara daerah-daerah yang kepadatannya tidak sama pada suhu tubuh dingin, hilang karena pakai AC atau kipas angin. Nah, ini konveksi biasa kita alami. Maksudnya itu kita di Makassar. Nah, suhu di daerah Makassar itu sangat panas karena banyak memang kendaraan evolusi di sana. Tapi pas kita naik ke atas atau misalnya kita ke Malino, itu suhunya itu dingin. Jadi itu dibilang perubahan konveksi. Nah, ketiga, evaporasi 25%, penguapan, kompres hangat tapi tepit spong. Nah, keempat, konduksi 3%, pemindahan panas kepada objek lain dengan kontak langsung tanpa gerakan yang jelas, atau terbaring di lantai yang dingin Adapun pengaturan suhu tubuh, yaitu ada 2 poin, yaitu mekanisme fisiologis dan kedua mekanisme tingkah laku. Mekanisme fisiologis yaitu neural kontrol atau lokasi hipotalamus di antara hemisfer otak. Nah, termus anterior mengontrol kehilangan panas, hipotalamus posterior, memostat hipotalamus kontrol konversi panas. Nah, mekanisme kehilangan panas yaitu berkeringat dan dilatasi pembuluh darah. Ketiga, menghambat produksi panas. Nah, bila sel saraf di hipotalamus menjadi panas akan turun. Bila hipotalamus merasakan suhu tubuh turun, sinyal menyuruh untuk meningkatkan produksi panas dan konversi dengan cara vasokonstruksi, otot menggigil, bulu roma berdiri. Begitu. Akan menjelaskan tanda-tanda hipertermi. Nah, hipertermi tanda-tandanya itu saat serangannya itu ya, nadi meningkat,
menggigil karena meningkatnya ketegangan otot pada skelet dan terjadi kontraksi. Pucat kulit, terasa dingin karena vasokonstriksi, kuku biru karena vasokonstriksi, mengeluh kedinginan, bulu roma berdiri, penghentian keringat, suhu tubuh meningkat. Nah, jika kita mengalami serangan hipotermi ini, kalian harus waspada tentang serangan ini. Adapun kedua course, yaitu kulit terasa hangat, perasaan keadaan dingin atau hangat, nadi meningkat, rasa haus meningkat, dehidrasi ringan atau berat, mengantuk gelisah, delirium, kejang, lesi pada mulut, hilang nafsu makan, lemah, sakit pada otot-otot, kata Bolisme. Nah, maksudnya ini sama dengan yang pertama, cuma ini course-nya ini sangat berbahaya buat kita, berbahaya buat tubuh kita. Nah, ketiga, the first scan, yaitu kulit terlihat merah dan terasa hangat, berkeringat dingin, menggigil dan kemungkinan dehidrasi begitu. Nah, adapun yang kedua, yaitu tanda-tanda klinis hipotermia. Nah, hipotermia ini sering terjadi di antara pendaki pemula yang dia tidak tahu tentang hipotermia. Nah, adapun tanda-tanda hipotermia itu suhu tubuh turun, menggigil berat, perasaannya sangat dingin, pucat, dingin, hipotensi, urin output berkurang, koordinasi otot berkurang. Yang ini koordinasi otot berkurang itu otot kita terasa menggigil atau kayak apa sih? Otot kita sering mengalami ototnya lecet, ototnya yang kurang, ototnya atau tubuhnya kurang sehat, itu yang dimaksud. Dan mengantuk secara bisa menjadi koma secara cepat. Kita mengantuk normal menurut usia. Nah, adapun suhu tubuh normal menurut usia itu newborn 36,1 sampai 37,7 Celcius. Yang kedua 1 tahun 37,7 Celcius. Yang ketiga 2 sampai 5 tahun, yaitu 37,2 Celcius. Nah, adapun yang keempat itu 6 tahun sampai dewasa itu 37 Celcius. Nah, di sini yang poin kelima itu lansia 30 lansia. Nah, kenapa lansia ini 36 Celcius? Menurun 1 Celcius, menurun 1 karena lansia itu sudah lanjut usia. Sudah sakit-sakitan dan seharusnya itu lansia itu harus menjaga pola hidupnya juga. Karena kenapa? Karena semakin tua kita, semakin kita harus berolahraga. Begitu maksudnya. Nah, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dido Edi Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.